dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang yang terhindar dari fitnah dunia sekaligus terhindar dari fitnah alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya mengucapkan terima kasih sebab pada hari ini saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Dengan harapan mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Sebab tanpa hidayah Allah kita nggak mungkin bisa ketemu pada pagi hari ini. Karena hidup itu adalah sebuah perjuangan. Saya kemarin jam 9 ini sudah pulang dari Ponorogo. Jam 3 tepat berangkat ke Ponorogo, terus jam sekian sudah pulang dari Ponorogo dalam rangka silaturahmi. Nah sekarang hari ini sampai di sini dalam rangka silaturahmi. Saya tadi berangkat dari rumah jam 5.20, nyampe di sini jam 5:30 lebih 5 menit. Alhamdulillah kondisi di sini masih kosong. Ya ini kelemahan umat Islam itu di situ. Padahal namanya disiplin itu miliknya orang Islam. Betul Bu? Betul Bapak ya? Tapi kenyataan di lapangan disiplin itu kena orang non-muslim. Utamanya orang Jepang, keduanya adalah bangsa Cina. Itu tepat waktu, on time betul. Tapi nek wong Islam undangan jam 6:30 tekon itu termasuk disik. Nah ini, nah mudah-mudahan hal demikian ini jangan terus berjalan. Yang penting pokoknya kita tuh berani mengadakan perubahan. Karena orang yang berhasil itu bukan karena kepandaiannya. Menurut psikologi orang berhasil itu kepandaian itu hanya 20%. IQ itu hanya 20%. Tapi ternyata orang berhasil itu 80% adalah EQ sama SQ. Keberanian dan kejujuran. Nah ini sebenarnya miliknya Islam. Tapi kenapa dipegang oleh non-muslim? Ini salahi Islam atau salahi non-muslim? Apa salahi manusia nih? Bu? Salahnya manusia sendiri. Maka innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mudah-mudahan hal demikian tadi bisa ada perubahan sedikit demi sedikit. Terima kasih, pembukaan sudah selesai. Sekarang masuk pada materi. Pada pagi hari ini saya akan mengajukan sebuah judul yaitu anjuran bersilaturahim menurut Al-Quran dan hadis yang sahih. Saya ulang lagi, judul pada hari ini adalah anjuran bersilaturahim menurut Al-Quran dan hadis yang sahih. Sekarang saya akan melihat waktu. Sekarang jam 6.15 menit. Undangannya adalah 1 jam pengajian, betul? Nih, tak tari dengan mesti gak wani jawab. Saya hanya menepati undangan. Karena undangan 1 jam, berarti ini jam 6.15, nanti selesai jam 7.12. Ini tepat dengan undangan yang ada di panitia Panti Asuhan Jalan Salak. Kebetulan saya juga berada di sini dalam masalah urusan panti. Maka dari itu, nanti kalau selesai jam 7.15 berarti tidak menyalahi aturan. Betul? Jadi sepakat. Kalau mungkin nambah mau ngurangi ya mau. Itu Islam kayak gitu itu. Jadi tepat waktu. Jadi nanti selesai jam 7.15. Sepakat ya? Ya.
Judulnya apa nih wow? Iya, silaturahim menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih yang saya sebutkan ini. Saya membawa persiapan 4 lembar folio. Kenapa? Ini 5 lembar. Kenapa sambil persiapan? Yang saya khawatirkan nanti saya kehabisan bahan. Jadi ceramah di hadapan Bapak Ibu kehabisan bahan, keringat langsung berebel. Tapi insya Allah nanti bahan saya tidak akan kurang. Karena waktunya hanya 1 jam. Pada pagi hari ini, judul itu saya menggunakan argumen sebuah ayat suci Al-Quran, yaitu Quran surat 49, ayat yang ke-13. Kira-kira surat 49 ini sebagai pembukaan dari ngantuk, ini surat nomor. Dari apa nggih? Iya. Kalau saya ngerti karena saya lebih dulu membaca. Quran surat 49 itu yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dengan menggunakan tafsir temporer. Tafsir masa kini. Kalau istilahnya Cah Nom sekarang, tafsir zaman now. Sekarang. Jadi nanti akan saya kaji melalui tafsir temporer, yaitu tafsir masa kini, tafsir yang sesuai dengan saat sekarang. Yang insya Allah saya mengambil dari tafsirnya Profesor Dr. Hamka dengan tafsir Ibnu Katsir. Karena kebetulan saya di rumah ada 4 tafsir, tafsir Marwazi, tafsir Jalalain, tafsir Profesor Dr. Hamka, dan tafsirnya Ibnu Katsir. Kalau Quran terjemah dengan semua punya, tapi kalau tafsirnya belum sempat punya. Bukan nggak bisa, belum sempat punya, karena belum ada minat. Karena di Magetan itu di tafsir nggak payu. Sekarang tokonya tutup. Sing payu postmodern. Nggih, nek postmodern rame. Mau bulan Ramadan, mau bulan Sawah itu rame, orang kita mlebu postmodern itu bodo tangan. Mlebu bodo tangan, saya tekan jogo itu bodo tangan. Alias nggak tuku. Itu wajar. Tapi kalau yang masuk toko buku yang jualan tafsir jarang. Karena Magetan ya sudah. Barangkali saya nggak tahu. Apa ya wis iso, apa ya mungkin urung sempat, apa mungkin ya megah moco, saya nggak tahu. Jadi Quran surat 49, surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya insya Allah jenengan sudah hafal. Terjemahnya sudah hafal, tapi tafsirnya mungkin yang berbeda. Maka langsung nanti tafsirnya yang saya baca. Karena waktunya hanya 1 jam. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Ini intinya sih. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Quran surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Pada pembukaan tadi saya sudah membaca wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibaca, maka dengarkanlah, maka perhatikanlah supaya kamu mendapat rahmat dari ini yang saya kaji ayatnya Allah, bukan ucapan saya. Mohon nanti dari pihak ibu-ibu jangan diskusi sendiri tanpa topik yang jelas. Kalau nggak ngarani rasan-rasan ya, diskusi tanpa topik yang jelas. Berarti judulnya bagus. Topiknya sering gini. Mari kita baca bersama-sama firman Allah. Tafsirnya. Membaca yang benar syaratnya ada 5. Pertama, mata melihat dengan jeli. Ini psikologi yang bicara. Jadi yang bicara adalah Profesor Dr. Dawil dari orang Amerika. Yang kedua, menguasai makhorijul huruf.
Jadi huruf-hurufnya mari kita kuasai bersama-sama dari alif sampai ya. Yang ketiga, mengadakan penelitian. Jadi baca Quran harus mengadakan penelitian. Ojo ngurusi penting bolak-balik katam boleh ganjaran. Nek sasi poso seperti katame pengukeh baru kataman boleh pitik. Itu budaya lama. Sekarang harus dirubah. Sekarang sudah tahun 2020. Nah, harus dirubah. Membaca Quran sing penting katame akeh, ganjaran ben akeh, baru boleh pitik niku dirubah. Sekarang dirubah mengadakan penelitian. Penelitian ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Dan pendekatan hari ini nanti saya menggunakan pendekatan irfani. Hati nurani yang membaca, hati nurani yang mendengarkan. Bukan akal, bukan nafsu. Nah, akal kadang-kadang masih menjawab. Tapi kalau hati insya Allah menerima semua kebenaran. Nah, pinter orang kadang bisa menerima kebenaran. Karena hidayahnya hanya diberikan orang yang hatinya konak. Orang pintar belum tentu dapat hidayah. Teman saya banyak yang pintar tapi belum dapat hidayah. Sehingga itu belum bisa masuk pengajian akan pagi di hari. Karena belum dapat hidayah. Dan pinternya sudah luar biasa. Yang keempat, memahami teks yang kita baca. Sedang yang kelima, menyimpulkan. Membaca yang benar satu huruf butuh waktu 70 menit. Saya ulangi lagi. Membaca yang benar satu huruf butuh waktu 70 menit. Padahal ini satu ayat waktunya 1 jam. Berarti ini kilat. Makanya mohon diperhatikan. Nanti kalau saya keliru, mohon nanti diperingatkan. Karena saya anggap ini presentasi, saya baca makalah dengan yang mendengarkan, nanti boleh komplain, boleh memberikan masukan. Yang penting ada landasan hukumnya. Qurannya jelas, hadisnya sahih. Yang kurang ngomong saya nggak mau terima komplain. Allah berfirman, Dia telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki bernama Adam alaihissalam. Betul? Ya, nanti ada salah bilang milik. Kemudian menjadikan umat manusia bernama Adam alaihissalam Muhammad. Kemudian menciptakan seorang wanita bernama Hawa, betul? Ya, berarti ini betul. Ini kalam Allah. Ini tafsirnya. Terjemahin jangan wajah yang Pak mau dalam. Jadi kan saya yakin mesti punya Quran terjemah. Harganya murah. Jangan tumbas 3 sekaligus bisa. Nek sempat. Tapi nak tafsir ini pancen nggih jarang sing gelem. Pancen gane rada muni. Ke tafsirin dikasirina sing kandel loro regine 5 juta. Itu 5 tahun yang lalu saat itu kira-kira. Aduh biasanya duit 5 juta kepada buku niku iman. Lebih baik diberikan apa? Bu? Nah 5 juta itu lebih baik diberikan apa? Lebih baik diberikan cincin. Gimana enggak? Ya boleh enggak boleh, tapi lebih baik berikan buku. Jadi Allah menciptakan Adam alaihissalam dan menciptakan Hawa. Betul, sekarang kita teruskan. Menjadi berpecah-pecah menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ada bangsa Amerika, ada bangsa Jerman, ada bangsa Iran, ada bangsa Palestina. Dan ada bangsa Israel. Nah, pada hari ini saya akan mencoba membahas bangsa Amerika. Bangsa Amerika itu penduduk yang paling kuat di dunia.
Tapi wong Indonesia wedine yang Amerika luar biasa. Jadi orang Amerika tuh pintar mengakui adanya Islam, mengakui ada agama lain, tapi tidak menjalankan ajaran agama, hanya mengakui. Makanya kalau orang itu hanya mengakui adanya agama, biasanya yang diutamakan masalah napa? Dunia napa akhirat? Alhamdulillah nyambung. Jadi nggak ngantuk. Kalau senang pengajian ini memang saya ini tanya jawab ini gimana ngantuk. Makanya Islam ini bisa hancur bukan karena agama lain, Islam ini bisa hancur karena tingkah lakunya umat Islam sendiri, oknum yang terjebak kebiarnya harta benda. Nah inilah yang perlu kita cermati bersama. Kenapa Islam nggak bisa bersatu? Kenapa Islam nggak bisa maju? Memang banyak oknum agama Islam yang terjebak urusan duniawi sehingga tidak segan-segan mengorbankan agama Islam. Kenapa terjadi demikian? Penelitian dari Dr. Kinsey tahun 1950, kalau dari lahir, dia sudah mengadakan penelitian. Remaja antara umur 18 sampai 29 tahun itu sudah diajarkan 3 macam hal. Ini penelitian seorang dokter Amerika juga. Dokter sing pinternya luar biasa, luar negeri. Ini kayak pulang ini ya karena berani kuliah. Jenengan buatan wani ya, jadi ya. Namun bodoh itu kan berani menghadapi kenyataan, berani menghadapi kebenaran, berani menghadapi kegagalan. Karena guru yang baik adalah kegagalan. Gagal sekali, bangkit lagi. Gagal sekali, bangkit lagi. Karena saya punya guru ulama yang besar, namanya Ibnu Hajar, gagal berkali-kali, akhirnya menjadi ulama yang kondang. Yang pertama, generasi Amerika ini sudah dididik semenjak umur 29 sampai 18 sampai 29 tahun, 70 tahun itu untuk menyenangi keuangan. Jadi orang Amerika itu mulai cilik harus dididik senang dunia. Ini umur 18 sampai 29 tahun, ini hasil penelitian tahun 50. Nah, saya kira tambah teman. Saya belum lahir, karena saya lahir tahun 57, 12 Agustus 57. Sekarang ini tanggal 12, kebetulan kelahiran saya. Tapi bukan ulang tahun saya, karena ulang tahun bukan ajaran Islam. Ulang tahun itu ajaran Nasrani. Maka dari itu saya nggak pernah ulang tahun, tapi saya menghormati yang ulang tahun. Monggo, walana, malana, walakum, apalakum. Tapi saya jelaskan itu bukan ajaran Islam. Kalau Muhammadiyah masih ulang tahun pribadi, berarti belum paham arti Muhammadiyah. Bukan nggak paham, belum paham. Leh mau Quran kurang suwi, leh mau hadis kurang suwi. Jadi 70% dari generasi muda Amerika mulai umur 18 sampai 70 tahun itu sudah dikenalkan cinta keuangan, materialis. Ngono kok menciptakan teror kan ya. Ora kabeh. Lu guyu mawon bicara teror. Ternyata ya bicara teror itu ya kan. Sekarang yang 3,6% ini untuk mencintai agama. Jadi agama itu hanya 3,6% yang ada di Amerika semenjak umur 18 sampai 29 tahun. Saat ini mungkin tambah teman. Kalau tahun 50 kan masih Indonesia ini masih aman-aman aja.
walaupun belum merdeka. Tapi ya waktu dulu itu ya sing kuasa ya wong dhewe didol yang negara liya. Sehingga terjadi kerja paksa. Hukumnya enaknya sendiri zaman Majapahit kan gitu. Sampai saat ini nggih padha mau. Cuma lainnya beda. Sekarang yang angka 3 yang sosial itu hanya 5,8%. Jadi setelah kita kumpulkan ini ada 79% ini cinta dunia, yang 11% ini masa bodoh. Dunya yo karepmu, agama yo karepmu, bebas. Maka dari itu kalau sekarang dia itu menjajah negara Islam itu jangan heran karena orang Amerika itu adalah yang diinginkan harta benda. Dengan Iran itu bukan masalah nuklir, bukan. Kenapa yang diincar? Yang diincar adalah masalah minyak. Karena negara Iran itu adalah negara minyak yang terkenal. Dunia ini cerita. Maka dari itu, kita segenap umat Islam yang beriman, mari kita kaji bersama-sama ayat yang kita baca. Sekarang apa harapan Allah menciptakan Adam alaihi salam dengan Hawa yang sekarang menjadi berjuta-juta manusia di dunia ini? Apa tujuannya? Lita'aruf. Kenapa Bu kira-kira lita'aruf ini? Ya kesana pengen baca anu, tekomahnya kesana itu belum buka Quran ini malih. Lita'aruf itu untuk apa? Ini bahasa Quran bukan bahasa saya. Ini kalau dalam surat Al-A'raf ayat 189, tujuan Allah menciptakan Adam dan Hawa itu supaya jinak pada Adam. Urusan suami istri. Tapi dalam ayat ini adalah tujuannya lita'aruf. Apa lita'aruf? Apa Bu? Ya, untuk saling mengenal. Kalau umat manusia di dunia ini antara yang satu dengan yang lain sudah saling mengenal, insya Allah nggak ada peperangan. Namanya K, akhirnya tuh I itu nggak ada di Indonesia. Ngapa K? Akhirnya ini. Ngapa jelasnya kalau kita logo, jangan berpikir. Kalau Indonesia ini umatnya sudah saling mengenal antara yang satu dengan yang lain, insya Allah namanya K yang huruf pertamanya, yang terakhir ini tidak ada. Lah ini loh sing diincar terorisme ke huruf itu. Jadi terorisme itu kalau masalah itu sudah hilang di Indonesia itu akan hilang sendiri. Tapi selama masih ada, mati satu tumbuh 1000. Karena dia tuh orang pintar-pintar. Apa ini kalah? Dia Quran yang matang, hadisnya yang matang. Tapi kamu jangan tanya, oh Pak Wani ya termasuk kelompok bukan. Cuma saya kenal. Apa enggak boleh? Boleh. Kan kenal-kenal kan boleh. Sehingga saya berani menyanggah orang yang mengatakan ini itu akhirnya nggak bisa jatuh karena saya tahu. Dan dia tuh nggak tahu. Hanya jari. Gitu. Makanya membaca itu, penelitian membaca itu ada dua, ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah yang biasa baca ini. Kauniyah ini isi dunia seisinya termasuk yang dikatakan terorisme itu ayat kauniyah. Ngerti nggak ada tuh bicara terorisme? Nggak ngerti. Jangan bicara. Akhirnya pada waktu di bumi itu nggak bisa bicara apa. Tolong bicara yang lain aja, jangan bicara itu. Terlalu jauh. Karena di Indonesia masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama lita'arofu ini kita galakan. Lita'arofu itu tafsirnya saling mengenal, saling membantu.
saling tidak saling merugi, tidak saling menjatuh, tidak saling menggerogot. Nggak salah, tidak salah nih. Komplain boleh, sajangi nanti ada waktu sendiri. Tapi dengan catatan argumennya harus Qurannya ini, hadisnya. Jadi mengenal itu saling menghormati, saling menghargai, saling menolong, saling menerima, saling memberi, jangan saling merugikan, jangan saling menjatuhkan. Penyakit di Islam adalah saling menjatuhkan antara yang satu dengan yang lain. Apa orientasi ini? Bedai kepingin melumpuk di dunia sing akeh. Saya bicara demikian, kalau memang dianggap keliru, boleh diingatkan. Maka dari itu, lita arafu apabila dijalankan di Indonesia, insya Allah baldatun thayyibatun barakun ghafur akan segera Jadi alhamdulillah di Indonesia sudah dimulai mengenal ini. Utamanya adalah MBG. Ini ada pro dan kontra. Kalau saya pribadi saya setuju. Saya punya alasan setuju MBG. Karena saya mengajar ini mulai dari pucuk Gunung Semeru di Malang tahun 82. Sampai terakhir saya alhamdulillah di SMA 1 di jantung kota Magetan. Dan sekarang alhamdulillah saya mengajar di perguruan tinggi. Saya tahu persis bagaimana anak-anak sekolah itu yang tidak bisa makan pada waktu pagi. Kalau sekarang itu ada MBG itu saya alhamdulillah. Walaupun di sana sini masih ada oknum sing gunting. Nggak tahu sih karena gunting. Karena ya orang Indonesia itu kan gunting itu gatel. Tujuan dari atas itu bagus. Pro kontra biasa karena eranya sekarang era reformasi. Era reformasi ini sayangnya disalahgunakan oleh oknum medsos yang tidak bertanggung jawab. Bebas ngomong tapi ngomong yang geladur, gak galon, gak ngit. Utamanya yang ada di sini nih. Namanya HP itu sekarang itu kena di rumah nih. Lalu sekarang itu ngarani wong mati, itu biasa. Ada wong yang urip meger-meger. Ya Allah. Ternyata gara-gara apa? Sentimen pribadi. Oh namanya A meninggal ya, karena orangnya populer, duitnya yo akeh, yo pinter. Padahal orangnya masih. Ini lemahnya era reformasi di era sekarang. Disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, menafsirkan bebas, tapi bebas dalam arti sempit. Akhirnya saya ngomongnya stok nih kabeh. Apalagi namanya lewat YouTube ini sekarang ini berita tidak terkontrol. Mata dia pun itu sendiri, atau uangnya ini seger. Nah ini, kebetulan gelalan itu sing ngomongnya ya Islam. Niku sing salah Islamnya ngomongnya Pak. Ya karena tadi tidak lita. Ya, ora kroso. Terus jam 6.42. Padahal akhir saya program. Aduh dia taruh. Nah memang satu huruf itu beda. 70 gak apa-apa persiapan ada gak apa-apa lebih timbang kurang. Karena saya tuh kalau ceramah saya pasti pakai makalah. Nanti jaganya nenek sing komplain, mau sampai motor di sini komplain, bisa diskusi. Biasanya nggak tahu menang, masalahnya kalah motor di sini. Karena di dunia ini nggak ada orang pinter, nggak ada orang mundur, yang ada siapa yang menang waktu akan menang segala galanya. Al-waktu kasaid, waktu adalah ibarat pedang, katanya Umar bin Khattab. Barang siapa yang lengah memainkan waktu akan terpenggal sendiri lehernya oleh pedang.